Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Idih, ini lihat stikernya ada boneka Barbie. Nah, di HP Vivo Y81, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Di sini saya akan bahas tentang sebenarnya ini pembahasan tentang yang ini video yang pernah saya upload, yaitu masalah yang sering terjadi pada HP zaman now. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman tonton videonya. Nah, di video ini saya menjelaskan masalah yang sering banget, bahkan sering sering banget terjadi pada HP zaman sekarang ya. Nah, di sini saya menjelaskan apa yang terjadi dengan HP yang sekarang, masalah apa yang sering terjadi, yaitu masalah sering terangkatnya atau renggangnya touchscreen LCD. Nah, di sini coba kita percepat aja. Iya, saya menjelaskan tentang LCD juga di sini. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Tuh, nah LCD yang mudah terangkat ketika dia jatuh, ketika HP-nya jatuh ya. Nah, di video ini kalau nggak salah ini Vivo ya, untuk tipenya Y95 kalau saya tidak salah. Pokoknya nanti tonton aja videonya sendiri ya. Nanti teman-teman bakalan ngerti sendiri. Nah, itu saya menjelaskan tentang luasnya bidang penempatan LCD itu, sementara sampingnya untuk bagian ngelemnya itu sangat sedikit sekali, sehingga ketika jatuh saja sedikit atau terhempas saja sedikit dia akan renggang. Nah, maka dari itu di sini saya akan memperjelas lagi tentang video itu. Nah, di tanganku ini ada HP Vivo Y81 yang berstiker Barbie. Oke, kita nggak bahas stikernya ya. Nah, ini mau saya ganti guys LCD-nya. Nah, ini habis jatuh juga ya. Habis jatuh juga, teman-teman bisa perhatikan ini pecah, dan kalau kita lihat saya tinggal mengangkat sedikit di sini dan alhasil teman-teman bisa lihat, oh my god, langsung kebuka. Nah, HP-HP zaman dulu walaupun pecah, walaupun jatuh hancur 1000 retak tak berarti kayak gini, itu masih nggak lepas. Tapi kenapa HP zaman sekarang itu jatuh saja sedikit atau terhempas saja sedikit, dia bakalan renggang, bahkan dia akan copot seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan kenapa kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini bidang penempatan LCD dan touchscreen begitu sangat luasnya, begitu sangat lebarnya. Sementara LCD dan touchscreen ini ya lumayan berat. Sementara ini nggak sesuai frame atau tempat tatakan LCD sebagai pengelem LCD touchscreen ini sangat sedikit sekali. Ini teman-teman lihat. Nah, sangat sedikit banget ya bidangnya. Ini pun bukan lem yang digunakan, ini hanya double tip. Walaupun asli pabrik, itu tetap enggak bisa sekuat dengan lem khusus LCD. Nah, di sini ada lem LCD T7000 ya. Seandainya kita uji coba, yang mana yang kuat, lem T7000 seperempat ini ataukah double tip bawaan pabriknya? Ya, saya berani jamin lem LCD ini lebih kuat daripada double tip bawaannya walaupun asli pabrik, karena saya udah membuktikan sendiri ya. Nah, saya udah pernah mengelem HP orang yang bidangnya sedikit banget kayak gini ya, hampir kayak ginilah bentuknya, dan itu masih kuat sampai sekarang bahkan bertahun-tahun. Saya menggunakan lem T7000 saja. Nah, sementara yang original pabrik ini hanya menggunakan double tip. Itu pun sangat sedikit sekali bidang penempatan double tipnya, sehingga walaupun ini terhempas tidak kuat, ini pasti akan renggang. Mending kalau renggang, kalau copot kayak gini kemudian ini nyangkut, ini bisa-bisa putus ya, seperti HP kemarin. Sebentar saya cari dulu LCD-nya, saya baru ganti kemarin LCD HP Oppo F7 atau F7. Nah, ini kendalanya kayak gini juga. Nah, ini bukan sekali dua kali loh saya temukan masalah kayak gini. Ini sering banget. Ini Oppo F7 kemarin ya, yang copot juga. Ini jatuh kemudian copot karena bidang penempatan double tipnya sedikit banget, sehingga walaupun dia jatuh sedikit, ini enggak sedikit ya jatuhnya, ini terhempas, betul-betul terhempas, sehingga langsung copot dan gantung. Akhirnya kabel fleksibelnya copot kayak gini. Sangat memprihatinkan sekali. Jadi seharusnya ini
nggak harus copot ya, seharusnya kalau jatuh itu nggak harus copot. Seandainya copot, ini gantung atau ini sangkut, ini hanya kertas biasa, bukan kertas biasa HVS, ini kertas apa ya, ini kertas kabel, kertas fleksibel, ini juga mudah sobek kayak gitu. Nah, apabila ini jatuh kemudian ini sangkut, LCD-nya ketarik, ini pasti putus kayak gini. Yang tadinya LCD-nya masih bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, karena jatuh dan renggang kemudian tersangkut atau tergantung, dia putus. Akhirnya ya udah ganti LCD ya, ganti LCD. Ya udah, biayanya ya untuk ganti LCD itu untuk HP sekelas Oppo F7 itu kalau di Shopee harganya atau di Tokopedia harganya 200 ribuan ya, belum ongkir, 260 kemarin saya beli. Nah, apa boleh buat, ya udah diganti dengan LCD yang baru kayak gitu. Nah, itulah masalah yang terjadi, yang sering banget terjadi pada HP-HP zaman sekarang. Boleh jadi HP-nya canggih, boleh jadi HP-nya mahal. Tapi ini harus diperhatikan oleh pabrikannya ya, yang kayak gini. Ini bukan sekali dua kali, puluhan kali saya pernah menemukan masalah ini aja gitu. Nah, nggak ada yang masalah yang lain. Kalau mesinnya ya bagus, kalau speknya sih bagus. Tapi ketika jatuh sedikit saja, terutama Oppo dan Vivo, itu bakalan merenggang, bahkan tercopot. Bahkan ada yang nggak jatuh sama sekali, dia merenggang. Karena apa? Karena memang double tipnya itu tidak kuat, sementara penempatannya juga begitu sempit, penempatan double tipnya begitu sedikit, kemudian bidangnya terlalu lebar dan LCD-nya terlalu berat. Ini menurut saya ya kurang efektif lah. Seharusnya walaupun bidangnya sedikit, cobalah dia menggunakan lem yang kuat sehingga walaupun jatuh nggak terlepas kayak gini. Nah, di sini kita hanya menyimpulkan opini pribadi, terutama opini pribadi saya sendiri, karena ini yang saya ketahui dan ini harus saya sharing kepada teman-teman ya. Nah, ini kalau ini memang habis jatuh dan LCD-nya rusak dan memang harus diganti. Nah, ada kalanya HP itu walaupun jatuh, touchscreen dan LCD-nya nggak rusak, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah tercopot, kemudian sangkut dan putus kayak gini, ya ujung-ujungnya harus ganti juga. Nah, itulah kendala yang sering terjadi pada HP zaman sekarang. Ini adalah opini pribadi saya yang saya alami sendiri, dan semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, minimal bisa dijadikan informasi kayak gitu ya. Baiklah guys, begitulah sharing kali ini dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, saya John Itung, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di komentar. Jika ada pendapat lain pun bisa nyatakan di komentar ya. Oke, saya John Itung. See you the next video, my brother.